Tapi ngomong-ngomong kenapa milih PMI? Nah ini yang menarik Mas. Aku terjebak di jalan yang benar. Iya. Minimal organisasi ini dikenal di dunia dulu. Nah hari ini kan kita tuh masih terkendala di situ. Kalau ngomongin PMII di dunia ya, karena Nahdlatul Ulama. Jadi pengennya PMII itu dikenal sebagai organisasi mahasiswa. Saya dulu waktu masih pengurus wilayah mungkin itu merasa berat ya kok jadi 7. Tapi setelah berproses sampai ke PB Mas, aku merasa kaderisasi itu justru mematangkan loh. Kalau kita membandingkan dengan kaderisasi PMII-nya kan cuma 4 ya. Iya. Dan Kopri itu ada 7. Berarti lebih matang Kopri apa PMII Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua pemirsa Suara NU, jumpa lagi bersama saya Rahman Ahdori dalam acara Podcast NU. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa, dan sesi kali ini kita masih membahas yang sedang ramai, yaitu persiapan Kongres PMII. Di mana kita tahu bahwa PMII dalam waktu dekat, tepatnya tanggal 12 hingga 14 Agustus di Palembang 2024 mendatang, 12-14 Agustus 2024 mendatang di Palembang itu akan menggelar kongres, dan salah satu agendanya adalah memilih calon ketua umum PBPMI 2024-2027 dan ketua Kopri PBPMI 2024-2027. Sudah ada 30 kandidat yang ditetapkan oleh panitia, dan 22 itu untuk PMI-nya, 8 untuk Koprinya. Nah, untuk saat ini khusus kita akan membahas gagasan Kopri ke depan, dan saya sudah ditemani oleh narasumber kader perempuan PMI hebat, tentunya cerdas, berasal dari timur. Siapa lagi kalau bukan Kak Fitrah Juniarti. Hey. Siap. Halo kakak. Halo Mas. Sehat. Alhamdulillah sehat. Konsolidasi aman? Aman sejauh ini ya. Ngopi dulu lah, udah belum? Udah tadi. Udah ya. Iya, jadi kita minum air putih dulu biar sehat. Biar sehat ya. Oke, teman-teman, Kak Fitrah ini adalah perempuan yang lahir di Makassar 2 Juni 95 ya. Muda sekali ya, Kak ya. Makanya masih bisa nyalon kan? Masih bisa nyalon. Yang pasti bahwa Kak Fitrah ini asli ya, Makassar, Sulawesi Selatan. Iya, kalau suku sebenarnya Bugis sih, Bugis Bone. Tapi mulai dari orang tua sampai aku juga udah lahir di Makassar. Jadi besar dan lahirnya tuh di kota Makassar. Dan berprosesnya juga banyak di kota Makassar, Mas. Ibu bapak Makassar juga? Sukunya Bugis. Sukunya Bugis Bone. Tapi lahir dan besar semuanya di Makassar. Oke, kalau boleh tahu Kak Fitrah ini anak keberapa? Anak ketiga. Dari? 5 bersaudara. Wah, mantap, tengah-tengah ya. Anak tengah. Kalau bahasa orang PMI itu tawasud ya. Iya. Penyeimbang. Iya benar. Oke, Kak Fitrah, mungkin di antara kami tidak banyak yang tahu soal kepribadian Kak Fitrah di sebelumnya, di lingkungannya seperti apa, kemudian dilahirkan dari lingkungan yang seperti apa. Kami pengen tahu nih, silakan mungkin Kak Fitrah bisa bercerita sekilas soal siapa sebenarnya Kak Fitrah ini. Kok berani mencalonkan diri PMI? Secara nasional lagi ya. Iya, secara nasional lagi. Iya, jadi aku yang seperti yang saya bilang tadi, lahir dari keluarga Bugis sebenarnya, karena papa mamaku itu sukunya suku Bugis. Nenek-nenekku tuh dari Bugis Bone. Tapi saat nenekku sudah merantau ke Makassar, waktu itu jadi guru dia. Jadi mamaku juga lahirnya di kota Makassar. Iya. Akhirnya bertemu dengan papaku lah. Iya. Dan sama-sama. Wah, ini panjang banget dari bapak ini. Iya, biar ditahu kan latar belakangnya. Iya. Jadi sama-sama suku Bugis. Nah, lahirlah aku nih, anak ketiga. Dari 5 bersaudara. Aku punya 2 kakak laki-laki dan 2 adik perempuan. Jadi aku di tengah-tengah memang sebagai penyeimbang. Ya, terus aku besar dan lahir memang di Makassar. SD dulu di SD Impres Bertingkat Mamajang 4, kemudian SMP di SMP Satria Makassar, kemudian SMK aku tuh jurusan TKJ loh, Mas. TKJ? Teknik Komputer dan Jaringan. Luar biasa. Tapi pas masuk S1 itu aku ambilnya sastra Inggris. Sastra Inggris. Karena waktu itu pendek pemikiranku, ketika kita udah menguasai komputer, kita harus menguasai bahasa Inggris. Iya. Dan kita akan
memegang dunia. Aku pernah dengar soal itu. Itu nggak pendek, itu bagus. Oh itu. bagus. Nah Modern. itu waktu masa aku SMA, apakah aku akan melanjutkan ke TKJ karena aku merasa kalau teknik komputer dan jaringan ini kebanyakan didominasinya laki-laki lah. Iya. Karena urusan jaringan dan lain-lain. Akhirnya aku merasa kayaknya memang waktu itu aku sebenarnya pengennya ngambilnya hubungan internasional. HI, tapi Pas S1 itu. S1, tapi di kampusku yang ada sastra Inggris. Jadi aku cari yang dekat dengan hubungan internasional. UIM berarti ya? UMI ya? Universitas Muslim Indonesia. Muslim Indonesia. Di sana rame ya UMI itu ya? Rame. Itu adalah kampus swasta terbesar yang ada di Indonesia Timur. Swasta terbesar. Swasta terbesar. Jadi Universitas Muslim Indonesia, aku ambil jurusan sastra Inggris. Nah, dari prosesnya, aku akhirnya dari kampus itu aku masuklah ke PMI. Nah, sebenarnya aku udah jelasin di forum lain ya. Iya, tapi ngomong-ngomong kenapa milih PMI? Nah, ini yang menarik, Mas. Aku terjebak di jalan yang benar. Iya. Jadi di fakultasku itu pertama masuk kita sebagai maba itu harus di Mapaba. Jadi senior-seniorku tuh mendesain itu sangat cemerlang. Luar biasa. Iya, jadi semua maba yang masuk di sastra Inggris dan pendidikan bahasa Inggris waktu itu tuh harus PMI, harus PMI. Nah, aku kan nggak kenal nih Mas, PMI itu apa? Aku tanyalah sama mamaku ya. Mamaku ngomong kalau organisasi PMI itu adalah organisasi yang berideologi NU, Nahdlatul Ulama. Nah, oke lah. Tapi NU sendiri potretnya di sana gimana? Bagus ya? Bagus. Dan memang NU dan Muhammadiyah di sana itu juga berdampingan sebenarnya. Justru mamaku itu Muhammadiyah, Mas. Oke. Anak ibunya Muhammadiyah, bapaknya NU, anaknya NU gitu ya? Enggak, salah. Bapakku juga Muhammadiyah. Oh. Nenekku yang NU. Iya. Neneknya yang Nenekku NU. yang NU. Tapi NU kultural, Mas. Iya. Jadi bukan struktural. Nah, karena aku kan awalnya gimana nih ya? Karena selama ini juga aku kurang mengenal yang namanya NU. Akhirnya karena terjebak lah, nggak Mapaba tuh di sastra itu, nggak boleh Mas, nggak masuk PMI. Intinya mesti masuk PMI. Harus di Mapaba. Kita nggak akan menduduki posisi strategis di birokrasi kampus. Kalau birokrasi tidak Mapaba. mahasiswa kampus kalau nggak Mapaba. Kalau bukan PMI itu desain yang cukup cemerlang dari senior-seniorku untuk merebut kekuasaan. Tapi yang lain ada misalnya HMI, ada GMNI. di kampusku tuh juga lumayan besar dan sangat berwarna banget di UMI ya. itu. Iya. Nah, kalau bicara soal PMI, berproses di PMI dulu pernah menjabat sebagai apa di cabang misalnya? Iya, kalau di cabang aku Tokopri cabang Makassar, Mas. Tahun 2017. Harusnya berakhir di 2018, tapi dengan dinamika yang terjadi berakhirnya di 2019. Oke. Termasuk sekarang menjadi Wabendum di Kopri. Di Wabendum PBPMI. 2021 2024 ya? Iya, benar. Oke. Apa yang sudah dilakukan sebagai Wabendum? Asik. Jadi aku bendahara bidang hubungan internasional. Oke. Ini adalah bidang ini salah satu penopang dari visi misi Ketum AB. Yang visi misinya adalah maju dan mendunia. Nah, jadi selama saya berproses di bendahara bidang hubungan internasional, itu tentunya minimal kami ini sering hadir di berbagai ruang-ruang diskusi-diskusi internasional. Nah, kemudian karena di PMI itu ada 5 cabang internasional, itu kemudian kita rawat dan waktu itu aku sudah memapaba akbarkan Turki. Nah, cuman belum kita deklarasikan sebagai cabang. Kok nggak ngajak-ngajak ke Turki? Harusnya ngajak Mas Rahman ya, iya. biar disiarin gitu ya. Makanya. Nanti Mas kalau deklarasi Mas. Nanti kapan? Kalau terpilih jadi ketua. Terus soal ini dulu soal capaian-capaian yang ada di bidang. Ya, bidang hubungan internasional ini memang fokusnya salah satunya merawat cabang-cabang internasional yang harus kita kembangkan tentunya, karena salah satu visi Ketum AB itu bagaimana minimal organisasi ini dikenal di dunia dulu. Nah, hari ini kan kita tuh masih terkendala di situ. Kalau ngomongin PMI di dunia ya, karena Nahdlatul Ulama. Jadi pengennya PMI itu dikenal sebagai organisasi mahasiswa. Sebagai PMI-nya? Sebagai PMI-nya.
gitu. Jadi masih Meskipun melekat. berideologi Nahdlatul Ulama. Iya. Tapi pengennya ya dikenal sebagai gerakan-gerakan mahasiswanya dan berpengaruh sebenarnya di ruang-ruang internasional. Kak Fitra kan menjabat sebagai Wabendum di HI, di PBPMI, kemudian akhirnya S2-nya juga HI ya. Apakah itu yang mempengaruhi Kak Fitra? Enggak sebenarnya. Enggak juga ya? Iya, karena yang tadi saya bilang, awalnya saya mau ngambil hubungan internasional di kampus, tapi kan nggak ada. Jadi saya mencari hal-hal yang mendekati bidang itu, Iya, ya, yaitu bahasa sastra lah. Inggris. Akhirnya S2 saya memutuskan untuk fokus nih ke hubungan internasional, karena memang dari dulu cita-cita saya itu pengen jadi diplomat, Mas. Iya. Berarti anak bahasa Inggris ini ya? Iya. Nah, oke, baik, Kak Fitra. Kak Fitra sebagai kandidat Ketua Umum Kopri PBPMI, apa sih sebenarnya yang membuat Kak Fitra ini terdorong untuk menjadi calon? Ya, karena saya memiliki latar belakang yang sejalan dengan apa yang ingin saya kembangkan di Kopri. Jadi karena saya dulu bahkan sebelum ketua Kopri cabang, saya itu ketua Kopri rayon. Kemudian naik di Kopri komisariat, tapi bukan ketua Kopri waktu itu. Pengurus. Terus kemudian jadi ketua Kopri cabang. Nah, pada akhirnya loh kok di PBPMI. Nah, ini kan tergantung ruang aja sebenarnya. Tapi pada akhirnya latar belakang dan visi saya untuk mengembangkan organisasi itu jatuhnya ke gerakan perempuan. Jadi saya akan memfokuskan diri saya dan mengabdikan diri saya itu di tubuh Kopri. Oke. Mbak Fitra lagi ya. Kak Fitra, saya manggilnya Kak aja ya. Benar. Ini kan dari timur ya. Benar. Mbak itu nggak biasa ya. Iya. Kak Fitra, bicara soal Kopri, isu apa yang menurut Kak Fitra saat ini mesti ditanggapi sebagai bagian dari respon kelompok perempuan? Nah, di tubuh Koprinya ya? Ya terserah secara nasional kan. Secara nasional. Isu apa yang bisa ditanggapi Kak Fitra soal kesetaraan, gender, soal apa namanya isu-isu lain yang berkaitan dengan perempuan. Dengan gerakan perempuan. Nah, jadi di era disrupsi dan menuju bonus demografi ini tentunya kita itu perlu cepat merespon segala isu, Mas. Makanya kenapa di tagline aku tuh ada setara, responsif dan mendunia. Karena kita perlu merespon segala isu. Isu-isu gerakan perempuan itu masih banyak sekali, Mas. Kita masih terjebak dengan isu woman support woman lah, kemudian isu gender lah. Di hari ini ya, seolah perempuan itu dibebankan oleh, ya perempuan kalau mau hadir di ruang publik harus memiliki kapasitas. Ya harusnya jangan dibebankan sama perempuan, tapi apakah ada ruang posisi untuk perempuan itu diberikan gitu loh, Mas. Karena kalau kita bisa lihat hari ini kapasitas perempuan itu sudah cukup memadai. Tapi ada yang namanya teori glass ceiling effect. Ada kaca nih di atas kita yang harus didobrak. Itu untuk menempati ruang-ruang itu. Toh pada faktanya juga kita masih tidak diberikan ruang, dan isunya perempuan ini harus memiliki kapasitas lah untuk menduduki isu-isu ini. Tapi seolah itu menjadi beban untuk kita. Perempuan harus punya kapasitas yang lebih. Perempuan harus setara secara pemikiran dengan laki-laki dan perempuan. Tapi apakah ruang itu ada atau enggak? Gitu, Mas. Oke, terlepas dari menyambung apa yang disampaikan oleh Kak Fitra, bahwa Kak Fitra ini kan bawa visi Kopri Smart menuju kepemimpinan perempuan yang setara, responsif dan mendunia. Iya. Nah, bisa nggak dijelaskan ke kami nih apa sih sebenarnya maksud dari visi ini? Jadi tagline-nya dulu ya, Mas. Smart. Aku mau menggambarkan smart itu adalah kecerdasan seorang perempuan, di mana smart itu menggambarkan bahwa perempuan ini adalah orang yang pertama akan mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena seorang anak bangsa yang lahir itu lahirnya dari rahim perempuan. Otomatis perempuan itu adalah yang pertama akan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu pertama. Nah, kemudian selain dari smart menggambarkan soal kecerdasan itu, ya tentunya ada singkatannya, Mas. Solid, mandiri, andil, responsif dan terampil. Smart. Ya. Bukan sekedar cerdas ya. Bukan sekedar cerdas saja, tapi ada singkatan. Nah, solid, saya ingin membawa gerakan ini gerakan solidaritas, Mas.
Tidak hanya, jadi kita bisa melihat Emang selama ini nggak solidaritas. solid Mas, Cuma tapi tidak diakomodir dengan baik. kok bisa begitu? Iya, jadi gerakan kita itu kebanyakan tersentralisasi di Jakarta, Mas. Ini nggak bisa kita pungkiri. Oke. Iya kan, kita nggak bisa sembunyi, Mas. Kalau gerakan-gerakan perempuan hari ini Kopri ya, itu masih tersentralisasi di Jakarta saja, di pusat saja. Nah, sedangkan SDM Kopri di seluruh wilayah itu banyak, Mas. Tapi apakah kita apakah ini tersolidkan dengan baik, itu juga tentunya perlu adanya gerakan yang solid gitu loh Mas untuk mencapai itu. Biar apa? Biar gerakan ini tidak hanya tersentralisasi di Jakarta tapi tersebar di wilayah-wilayah gitu loh. Oke. Kira-kira apa yang akan menjadi turunan dari visi yang telah dibuat? Nah, jadi gerakan Kopri Smart menuju kepemimpinan perempuan yang setara, responsif dan mendunia. Jadi setara yang saya maksudkan ini adalah setara, bukan soal keadilan gender ya, kita nggak berbicara laki-laki dan perempuan, tapi kepemimpinan yang setara ini adalah kepemimpinan yang ikut dapat mempengaruhi, ikut dapat menggerakkan, ikut dapat mengurusi dan bertanggung jawab. Jadi kita sudah tidak terjebak nih Mas dengan situasi Kopri yang masih badan semi otonom. Iya kan? Artinya Kapitra mau bawa Kopri otonom. Oh, enggak juga. Itu karena kalau kita mau membicarakan soal otonomisasi itu perlu diskusi yang panjang Mas. Dan melibatkan berbagai unsur, alumni lah, senior apa dan segala macam. Jadi macam. apa yang mau dilakukan? Jadi setara itu mendorong kepemimpinan ini juga ikut dapat mempengaruhi dan menggerakkan. Gitu, terutama Mas. di bidang soal keperempuanan. Di gerakan perempuannya gitu loh Mas. Tapi bukan berarti PMI dengan Kopri itu akhirnya menjadi dua organisasi berbeda kan? Enggak Mas. Enggak ya? Iya, artinya kalau PMI bisa mempengaruhi dan menggerakkan, Kopri juga harus mampu untuk bisa mempengaruhi dan menggerakkan. Gitu Mas. Nah, itu akan mendorong kepemimpinan yang setara. Oke, salah satu hal yang penting selain soal visi misi itu PMI kan dan Kopri itu kan organisasi kaderisasi. Betul ya? Betul. Bahwa untuk melahirkan generasi yang hebat, kader yang unggul, kader yang berkualitas itu mesti diperbaiki dari aspek kaderisasinya. Saya pengen tahu nih Kapitra, strategi kaderisasi yang bagaimana yang akan dilakukan oleh Kapitra ke depan sehingga bisa melahirkan output yang sangat baik untuk kelembagaan PMI. Iya, betul Mas. Itu ada tertuang dalam misi saya yaitu produktivitas dan pemerataan kaderisasi. Nah, pemerataan kaderisasi ini salah satunya caranya itu adalah membuat sebuah modul. Nah, ini yang sering saya bahas Mas. Kami di luar Pulau Jawa, ini saya nggak ngomongin Timur ya, karena di luar Pulau Jawa kan ada Kalimantan Utara yang ada juga Sumatera. ujung, ada Sumatera juga yang ujung gitu loh Mas. Ada proses tidak meratanya kaderisasi. Kenapa? Karena kami kampus-kampus di luar Jawa itu Mas didominasi dengan kampus umum. Nah, kemudian pendekatan modul kaderisasi hari ini itu masih pendekatan kampus-kampus Islami. Contoh nih Mas, kita mau berbicara soal Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah teman-teman kita di kampus umum itu mengetahui apa itu aswaja? Iya kan? Kalau kita bawa gerakan ini ke kampus-kampus Islam itu dengan mudah dan dengan gampang diterjemahkan Mas. Tapi contoh nih seperti saya, mama saya Muhammadiyah nih Mas. Iya kan? Terus tiba-tiba diberikan materi soal aswaja. Apaan ini gitu kan. Nah, makanya saya rasa perlu nih ada modul kaderisasi, bentuknya itu bentuk pendekatan kampus-kampus umum Mas. Ya, terutama konteksnya Kopri ya. Terutama konteksnya gerakan perempuannya. Dan itu sangat sulit Mat. Ini aku merasakan juga di waktu aku menjabat sebagai ketua Kopri cabang Makassar, mencari kader-kader perempuan yang mau ikut menjadi seorang aktivis itu masih sangat sulit Mat. Bayangkan saja saya di Makassar ini yang hadir perempuannya di nasional itu cuma saya sendiri Mas. Luar biasa. Iya. Yang lain kemana? Nah, itu nah ini menjadi PR Mas. Artinya perlu ada dorongan yang kuat untuk mereka tertarik, apalagi di era generasi Z ini Mas. Memang
sekarang belum ada kurikulum kaderisasi dalam bentuk modul. Ada Mas. Tapi itu lagi Mas, ini modulnya itu masih secara general. Makanya saya bilang ketika modul itu diberikan kepada kampus-kampus Islam. Bukannya ada ini ya, Kapitra, bukannya ada Muspimda, bukannya ada Muspimca, kan di situ harusnya kalau nilai-nilai kualitas. Iya benar. Tapi apakah itu sampai ke pusat? Nah itu jadi pertanyaan lagi kan, hasil dari Muspincap. Nah makanya tadi saya bilang Mas, di tagline saya itu ada gerakan solid. Solid. Iya kan? Jadi dari bawah ke atas, bukan dari, solid yang lain kan, solid gitu. Bukan, solidaritas. Gerakan solidaritas Mas. Jadi dari bawah ke atas. Apa yang sahabat-sahabat kita di wilayah pengenin, hasil Muspincapnya, Muspimdanya itu harus dikirim ke pusat. Agar kita tahu nih kebutuhan setiap wilayah tuh apa aja. Lalu kemudian kehadiran pengurus pusat itu harus terasa di wilayah-wilayah Mas. Gitu. Nah, salah satunya entahkah kita bikin forum grup diskusi di setiap titik-titik wilayah tertentu yang akan mengakomodir wilayah-wilayah lain gitu loh Mas. Nah, jadi makanya itu Mas, solid. Oke, Kapitra, ini juga bagian dari kaderisasi yang mungkin bisa dipikirkan ke depan oleh Kapitra sebagai kandidat. Bahwa kader-kader perempuan merasa kaderisasi di Kopri itu melelahkan. Kenapa? Karena ada 7. Iya, makanya dia harus SIG, harus mapaba juga. SIG syaratnya mapaba, misalnya begitu. SKK syaratnya PKD, misalnya begitu. Jadi secara tidak langsung dia memberatkan. Iya, dia harus mengikuti 7 agenda kaderisasi, jenjang kaderisasi. Nah, ini kalau Kapitra menjadi ketua Kopri PBPMI ke depan, apakah akan tetap seperti ini atau akan dirubah? Iya, kalau saya dulu waktu masih pengurus wilayah mungkin itu merasa berat ya, kok jadi 7. Tapi setelah berproses sampai ke PB Mas, aku merasa kaderisasi itu justru mematangkan loh. Mematangkan. Apa yang matang dari kaderisasi? Yang penting bukan telur yang matang. Kita matang secara pemikiran, matang secara gerakan. Justru sebenarnya dengan kaderisasi yang panjang ini itu menjadi bagian dari pembelajaran untuk kader-kader perempuan. Nah, ketika kader-kader perempuan kita di Kopri khususnya itu masuk ke ranah-ranah yang lebih profesional, dia sudah matang Mas. Karena ada kaderisasi yang panjang. Kalau kita membandingkan dengan kaderisasi PMI-nya kan cuma 4 ya. Iya. Dan Kopri itu ada 7. Berarti lebih matang Kopri apa PMI Mas? Iya. Iya kan? Nah tapi itu perlu ada transformasi Mas. Caranya bagaimana transformasi? Itu yang tadi saya bilang, perlu ada pendekatan-pendekatan khusus terhadap model kaderisasi di berbagai wilayah. Nah salah satunya itu membuat modul Mas. Kenapa? Karena juga kampus-kampus umum perlu kita kuasai Mas. Karena kan tujuan kita ini gerakan pemikiran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mau kita gerakan secara masif. Bagaimana bisa masif kalau kampus umum tidak bisa kita kuasai? Iya. Ternyata orang Muhammadiyah ngomong di NU pintar juga. Aku bukan Muhammadiyah Mas. Aku justru berhasil loh meng-NU-kan keluargaku. Oh gitu ya? Iya luar biasa ya. Oke. Jadi kesimpulan dari masalah keluhan dari kader perempuan PMI tadi, kesimpulannya adalah yang penting adanya transformasi, adanya pembaharuan agar kaderisasi jenjang kaderisasi tersebut bisa lebih ini kali ya, tidak terlalu jadi beban gitu. Iya, tidak terlalu jadi beban. Jadi bukan mengkat gitu loh Mas. Artinya dari 7 jenjang kaderisasi kita jadikan jadi 4 aja nih jenjang kaderisasinya. Saya rasa-rasanya cuma Kak Fitra ini yang bicara transportasi. Yang lain tuh rasa-rasanya setuju mau menyederhanakan. Iya, kalau saya justru itu menjadi kebahagiaan tersendiri Mas ketika kita memasuki, jadi perempuan itu senang dengan perkumpulan Mas. Oh gitu ya? Iya. Jadi semakin banyak perkumpulan, laki-laki ingat perempuan senang dengan perkumpulan. Iya enggak? Bener gak Mas? Aku tanya Mas Rahman nih, bener gak? Kalau masih lihat-lihat perempuan tuh senang perkumpulan, sering bikin arisan dan lain-lain. Nah gimana cara kita mengumpulkan kader-kader Kopri kalau bukan di forum-forum kaderisasi dan forum-forum kaderisasi formal dan forum-forum kaderisasi non formal. Oke. Iya kan? Menarik. Itu kan bentuk salah satu meningkatkan produktivitas kader Kopri Mas. Daripada dikontrakan, iya. leyeh-leyeh. Nah, mending kita bikin lah
Itu agenda dan menyederhanakan itu supaya tidak menjadi beban tapi tidak memotong atau tidak mengkat gitu loh Mas. Oke. Karena kematangan itu tadi. Mantap. Oke, Kak Fitra. Ya. Masuk ke persoalan lain yang ini juga disorot oleh kebanyakan kader perempuan PMI bahwa mau bagaimanapun menjadi seorang pimpinan itu memimpin organisasi besar seperti Kopri itu membutuhkan budget yang besar. Ya. Tentu budget yang ideal ya, yang tidak melanggar hukum. Ya. Bagaimana cara Kak Fitra menghimpun dana untuk kegiatan organisasi Kopri, untuk kaderisasi, untuk program kerja, untuk yang lain-lain. Sementara kan PMI nggak punya anggaran. Iya. Nah, itu masuk tadi sama gerakan solidaritas. Apa tuh? Aku pengennya Mas, ada satu grand issue yang akan kita bawa. Apa itu? Nah, ini grand issue ini tergantung dari sahabat-sahabat kita yang ada di wilayah. Apa gerakan apa yang akan kita bawa nih? Apa grand issue apa yang kemudian akan kita fokuskan untuk menyelesaikan? Kita kan ini PMI itu kan sebagai aktor non government organization. Iya. Iya kan? Dan aktor non government organization ini berarti dia itu hadir sebagai organisasi yang menyelesaikan sebuah masalah ketika negara tidak mampu menyelesaikannya. Nah, maka dari itu perlu ada satu grand issue yang dibawa dari pusat secara nasional. Nah, satu grand issue itu anggaplah nih Mas, kita bikin program. Nah, program itu kita bisa kerjasamakan dengan lembaga-lembaga, NGO nasional maupun internasional. Saya juga punya lembaga ya, itu namanya Forum Strategis Pembangunan Sosial. Saya koordinator bidang pemberdayaan perempuan. Nah, di lembaga saya itu saya bekerja sama dengan kedubes Jepang yang diberikan dana itu lumayan besar Mas untuk waktu itu soal kepemiluan di kemarin Pilpres. Jadi program-program itu kemudian kita bawa Mas ke wilayah-wilayah yang perlu ada diskusi-diskusi kepemiluan, dan itu bukan dibiayai secara ilegal, tapi memang ada program-program, ada anggaran-anggaran hibah dari negara-negara itu untuk mensejahterakan atau meningkatkan SDM unggul di Indonesia. Masyarakat dunia lah ya. Masyarakat dunia. Jadi saya pikir ketika kita punya gerakan solidaritas yang cukup, ketika kita punya satu grand issue yang akan kita bawa, kita akan bekerja sama nih Mas dengan lembaga-lembaga nasional maupun internasional. Oke. Apa tidak kepikiran misalnya satu Kopri, satu bisnis? Nah, itu masuk dalam visi mandiri ya, kemandirian secara ekonomi. Nah, itu mandiri secara personal Mas, bukan kelembagaan. Tidak bisa kelembagaan. Itu akan sulit Mas. Kalau Kenapa? Karena kalau kita mau berbisnis bersama orang banyak itu saya rasa sulit Mas. Iya. Kelembagaan itu tentunya kerjasama yang akan kita bangun. Nah, untuk mendorong kader-kader kemandirian ini adalah mendorong kader-kader Kopri itu mandiri secara ekonomi. Nah, salah satunya dengan gerakan solidaritas itu kita bisa mendorong itu Mas. Bayangkan nih ya, saya nih menjual jilbab, terus yang mempromosikan itu kader Kopri senasional loh. Luar biasa. Tidak laku ya? Pasti laku. Oke. Karena satu orang itu kan tidak hanya punya teman di PMI saja, pasti punya teman di luar kan. Tapi seberapa yakin Kak Fitra ini optimis bahwa kemitraan yang tadi diusulkan oleh Kak Fitra itu bisa mendorong atau membantu pendanaan PMI, pendanaan Kopri? Ini secara kelembagaan ya. Ya sangat optimis Mas, karena saya sudah melewati itu. Sudah melakukan saya itu. sudah melakukan itu, dan itu dalam artian kita tidak mengemis Mas terhadap pemerintah, tapi kita membawa satu program kemaslahatan untuk umat. Iya kan? Mulai N-nya keluar. Iya. Jadi saya membayangkan grand issue ini akan kita fokuskan selama satu periode kepengurusan. Jadi ketika saya selesai dalam periode kepengurusan saya sudah bisa mampu menyelesaikan satu persoalan negara yang negara tidak mampu selesaikan. Iya. Itu fungsinya organisasi masyarakat sipil. Iya. Oke, rasional dan mudah-mudahan terwujud ya. Amin. Oke, Kak Fitra, ada juga tantangan lain yang saat ini menjadi fokus dari semua kacamata organisasi kepemudaan maupun kemahasiswaan. Pertama itu soal ideologi. Ya. Ideologi PMI kan jelas, tegas bahwa haluannya adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana cara
Kak Fitra mendorong kader-kader Kopri agar tidak keluar dari rel Ahlussunnah wal Jamaah tadi? Nah, makanya tadi saya bilang Mas, ada perlu pendekatan modul kaderisasi atau bacaan ataupun bacaannya tentang Islam Ahlussunnah wal Jamaah ini dengan pendekatan yang berbeda antara kampus Islam dan kampus umum. Karena itu perlu Mas, biar kita bisa meratakan nih pemikiran Aswaja tapi dengan pendekatan yang berbeda. Artinya di Indonesia ini kan berbeda-beda Mas. Ya suku, ras dan agama ya kan. Itu berbeda-beda Mas. Tentunya harus ada pendekatan yang berbeda-beda. Baik itu mungkin di Indonesia Barat, kemudian Indonesia Timur, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, NTB, NTT dan lain-lain. Okay. Nah, selain dari itu di era disrupsi ini, di era 5.0, tentunya harusnya ya dengan gerakan yang solid itu teman-teman memanfaatkan media sosial untuk selalu men-share kajian-kajian soal Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Oke. Terkhusus dengan organisasi kita PMII agar terkenal. Jadi bukan hanya kitab Kopri ini tidak hanya terkenal di kalangan kita saja, tapi juga terkenal di kalangan orang-orang yang mungkin tidak tahu soal PMI ini. Oke, betul. Tapi tadi kan sudah nyinggung soal transformasi digital. Kelembagaan Kopri ke depan apakah ada mengarah kepada transformasi digital juga? Oh iya, tentu perlu Mas. Gimana tuh wujudnya nanti? Transformasi digital yang akan kita gagas tentunya perlu ada website atau blog yang akan kita bikin. Selain website itu menginventarisir data kader-kader perempuan. Kita nggak ada loh data kader-kader perempuan. Menginventarisir. Mau apa data perempuan dijual? Enggak dong. Jadi supaya kita bisa terukur Mas, biar bisa gerakan solidaritas ini. Ya kan. Nah, selain dari menginventarisir itu juga di situ ada bacaan-bacaan. Kemudian sahabat-sahabat itu bisa memberikan tulisan-tulisan atau ide-ide pemikiran-pemikirannya di platform tersebut. Nah, selain dari itu ya kita memanfaatkan platform yang sudah ada kayak Instagram, TikTok bahkan Facebook dan lain-lain gitu loh Mas. Oke, menarik. Oke, Kak Fitra, terakhir sebagai penutup silahkan mungkin mau promosi visi misinya, singkat saja. Mudah-mudahan ada yang nyantol dari kader-kader PMI, ada yang tertarik dengan Kak Fitra. Yang pasti gagasannya sudah disampaikan tadi ya. Soal bagaimana mimpi Kopri PMI ke depan. Silahkan Kak Fitra. Ya, terima kasih banyak Mas dan terima kasih banyak Suara NU sudah mau berdiskusi dengan saya dan menggambarkan secara singkat visi misi saya, apa yang ingin saya gagas. Ya tentunya harapan saya diberikan kesempatan oleh kader-kader Kopri se-Nusantara dan sedunia bahkan untuk tentunya memimpin organisasi yang tercinta ini. Agar apa yang hari ini saya gagas, kemudian dari berbekal dengan latar belakang saya sebagai ketua Kopri cabang, kemudian latar belakang saya di pendidikan, hubungan internasional, ya dan mungkin adalah ini pengabdian terakhir saya di PMII karena ada batasan usia di PMII. Nah, saya ingin memaksimalkan untuk secara gagasan, secara pemikiran, secara gerakan untuk menjadi ketua Kopri PBPMII. Maka dari itu jangan lupa pilih nomor 7. Karena nomor 7 ya? Iya, karena tidak ada persatuan jika tidak ada persetujuan. Iya kan? Jadi jangan lupa pilih nomor 7. Gini loh Mas. Gini ya. Iya, terima kasih ya Mas. Oke, terima kasih Kak Fitra sudah hadir ke Suara NU. Mudah-mudahan agendanya lancar. Demikian pemirsa semuanya perbincangan kami dengan Kak Fitra. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam perbincangan kami tadi bermanfaat untuk semuanya dan kita doakan agar Kongres PMI sukses dan melahirkan pemimpin yang hebat, kuat dan mendunia. Asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.